Ya, selamat pagi teman-teman kelas 1 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya dan dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman semuanya masih semangat ya hari ini ya setelah teman-teman semua mengerjakan atau melaksanakan tes tengah semester 2. Masih semangat ya? Iya. Bu Dahlia harapkan, Bu Dahlia berdoa semoga nilai-nilai teman-teman kelas 1 semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, dan maksimal. Amin. Ya teman-teman, untuk pertemuan kali ini, karena kemarin kita sudah menyelesaikan ya tema 5 dan tema 6, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu tema 7. Silahkan dipersiapkan ya teman-teman ya, LKS tema 7-nya ya. Sambil menunggu, silahkan disiapkan LKS tema 7, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Oke? Kalau sudah, kita mulai ya teman-teman ya. Sudah lihat buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk materi tema 7 kali ini, judulnya adalah benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Teman-teman kurang lebih pasti sudah tahu ya, benda yang hidup itu yang seperti apa sih? Atau benda yang tak hidup itu yang seperti apa sih? Kalau biasanya teman-teman tahunya benda hidup itu pasti bergerak ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak hidup itu diam. Nah, hari ini kita belajar tentang itu ya teman-teman ya. Bahasa Indonesia tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu punya ciri-ciri teman-teman. Ciri-ciri itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Coba teman-teman sebutkan terlebih dahulu yang teman-teman tahu. Benda hidup itu cirinya apa? Ya, betul. Benda hidup itu cirinya dia bernafas. Nah, yang paling gampang aja. Atau dia bergerak. Nah, itu kalau dia bisa bergerak sendiri, dia namanya benda hidup. Nah, dari dua gambar ini, yang pertama itu adalah buku. Yang kedua adalah kucing. Kita lihat dulu kucingnya. Teman-teman bisa melihat ya, kucing. Kucing itu kira-kira bernafas nggak? Ya, betul sekali. Kucing itu bernafas. Kucing itu bergerak sendiri nggak? Ya, betul sekali. Kucing itu juga bergerak sendiri. Jadi, kucing itu disebut benda hidup. Sedangkan yang satunya di sini ada gambar buku, teman-teman. Nah, buku ini disebut benda hidup atau tak hidup ya? Nah, sedangkan buku itu tidak bernafas. Dia juga tidak akan bergerak kecuali kalau kita gerakkan ya teman-teman ya, dia akan diam aja terus di situ. Kecuali kita ambil, kita pindahkan tempat, itu baru dia bergerak atau berpindah tempat. Nah, jadi buku tersebut disebut benda tidak hidup. Kemudian, nah di sini coba dilihat ciri-ciri benda hidup. Nah, benda hidup ciri-cirinya. Yang pertama, bergerak sendiri. Jadi dia ada kemauan untuk bergerak. Contoh, dia bergerak dari depan pintu menuju keluar ruangan. Nah, dia bergerak sendiri, berjalan sendiri, melompat sendiri. Nah, itu namanya ciri yang pertama. Kemudian yang kedua itu bernafas. Loh, nafas itu apa tahu Bu? Nafas itu kita menghirup udara dari luar, mengambil oksigen, menghirup nafas, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau menghembuskan nafas. Nah, itu namanya bernafas.
Kemudian ciri selanjutnya yaitu memerlukan makanan dan air. Jadi kalau dia hidup, dia memiliki rasa lapar atau haus. Teman-teman memiliki rasa lapar dan haus nggak? Pasti punya ya teman-teman ya. Kalau pagi, itu pasti teman-teman bangun tidur itu udah jam 7, jam 8 itu pasti sudah rasa laparnya, pengen makan apa ya. Nah, itu teman-teman juga merasakan memerlukan makanan karena memiliki rasa lapar. Dan juga kalau teman-teman itu siang hari itu panas. Aduh, kok rasanya kok panas banget ya? Kok aku pengen minum. Nah, itu namanya haus. Teman-teman membutuhkan air. Nah, itu ciri-cirinya ya. Yang pertama itu dapat bergerak, yang kedua itu bernafas, yang ketiga adalah memerlukan makanan. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, sedangkan ciri-ciri benda tak hidup. Di sini ada gambar sepeda, boneka, mobil remote control. Ini termasuk benda-benda tak hidup, teman-teman. Kenapa kok disebut benda tak hidup? Karena mereka itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Satu, cirinya tidak dapat bergerak sendiri. Jadi harus kita yang menggerakkan, harus kita yang memindahkan. Nah, ini adalah ciri dari benda tidak hidup. Yang kedua, tidak bernafas. Jadi mereka itu nggak membutuhkan nafas. Kalau kita seumpamanya hidung kita itu ditutup, kita pasti akan kesusahan. Rasanya pengen membuka hidung kita karena kita membutuhkan nafas. Tapi kalau benda-benda seperti yang ada di gambar ini tidak bernafas, tidak membutuhkan oksigen, tidak membutuhkan menghirup udara. Jadi mereka tidak bernafas. Yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Nah, jadi mereka tidak butuh kita kasih makan. Tapi kalau kucing, kita nggak kasih makan, nanti bisa mati. Bisa mati ya teman-teman. Tapi kalau sepeda, kemudian mainan yang lainnya, boneka, mobil-mobilan, ini nggak usah kita kasih makan teman-teman. Karena mereka tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Nah, karena mereka termasuk benda yang tidak hidup. Nah, sekarang kita belajar, coba perhatikan. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan cirinya. Coba, yang gambar pertama, ciri-cirinya, kelinci dapat bergerak sendiri. Masuk ke ciri-cirinya ya, dapat bergerak. Kelinci memerlukan makanan dan air. Betul, kelinci makannya apa? Wortel, kemudian sayur-sayuran. Dia juga membutuhkan air. Selain itu, kelinci juga bernafas. Makanya kelinci adalah benda hidup. Loh Bu, ini contohnya robot-robotan, bentuknya seperti manusia. Ini termasuk benda hidup apa tidak hidup? Coba kita bahas bersama-sama. Nah, robot tidak dapat bergerak sendiri. Kecuali kalau kita gerakkan ya teman-teman ya, atau pakai baterai. Nah, dia dapat bergerak tapi menggunakan baterai. Ya teman-teman ya, kalau baterainya habis, dia tidak bisa bergerak. Nah, robot memerlukan baterai untuk bergerak, betul. Robot tidak memerlukan makanan dan air, betul. Berarti robot itu tidak memiliki rasa haus, tidak memiliki rasa lapar. Makanya robot masuk ke ciri-ciri benda yang tidak hidup. Kemudian robot juga tidak bernafas. Nah, makanya disebut robot adalah benda tak hidup. Walaupun bentuknya itu seperti manusia ya teman-teman ya. Tapi dia tidak memiliki ciri-ciri benda hidup. Jadi robot ini termasuk benda tidak hidup karena nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, tidak bernafas. Kemudian kalau nggak ada baterai nggak bisa bergerak. Nah, contoh lain di sini coba perhatikan. Di sini ada gambar kucing.
Dan ada gambar burung. Kira-kira kalau teman-teman tebak, kucing sama burung itu termasuk benda hidup apa tak hidup? Coba teman-teman tebak ya. Benda hidup atau tak hidup? Iya, betul sekali. Kucing dan burung termasuk benda hidup. Kenapa kok benda hidup? Karena satu, kucing sama burung itu bernafas. Dua, kucing sama burung itu juga sama-sama bisa bergerak sendiri. Tanpa kita suruh aja dia tanpa baterai, malah nggak usah pakai baterai ya teman-teman ya. Nggak usah pakai baterai aja mereka sudah bergerak. Kemudian kucing sama burung itu juga memerlukan makanan, air. Mereka mempunyai rasa lapar, rasa haus. Nah, kalau kucing itu makannya apa? Makannya adalah ikan. Tapi kalau burung itu banyak yang makan buah-buahan atau biji-bijian. Berarti kucing sama burung itu termasuk hewan yang hidup. Nah, sekarang teman-teman coba dilihat LKS-nya ya teman-teman ya. Setelah itu silakan dibuka LKS-nya. Oke. Selanjutnya tugasnya akan Bunda Lia share melalui WhatsApp ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Berarti kita hari ini sudah belajar yang namanya benda hidup dan benda tak hidup. Kalau benda hidup ciri-cirinya dia bernafas. Benda hidup ya, dia bernafas, dia makan dan minum. Dia juga bergerak. Kalau benda tak hidup, kebalikannya teman-teman ya. Dia nggak nafas, dia nggak butuh makan sama minum. Dia juga tidak bergerak. Loh Bu, kalau seumpamanya mobil remote control itu tak kasih baterai, apakah dia kan juga bergerak Bu? Apakah dia termasuk benda hidup? Tidak. Kalau baterainya kita copot, apakah dia juga bergerak? Tidak kan? Berarti mainan yang pakai baterai itu, walaupun dia bergerak, dia termasuk benda mati. Karena dia kalau nggak ada baterai, tidak dapat bergerak. Untuk selanjutnya, teman-teman, tugasnya Bunda Lia share di WhatsApp ya. Setelah teman-teman belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti setelah dikerjakan, dikirimkan ke grup. Semangat ya teman-teman semua ya. Setelah ini ya. Oke, kalau sudah lihat tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat ya.